lagi di Gio Channel, dan pada kali ini saya ingin bawa lagi Anda semua kepada satu project open box. Dan pada kali ini adalah barang yang baru saya terima. Memang alat tukang lagi. Ini baru saya terima. Jadi kita akan view sama-sama apa yang ada di dalam dan bagaimanakah dia punya produk. Dan selepas itu saya akan tes, akan buat review berkenaan dengan alat ini. Jom saksikan. Alright, seperti biasa saya ada pisau di sini. Saya akan buka. Di sini dia punya packaging ini dibungkus dengan cuma bubble wrap. Dan bahagian depan dia ada letak fragile dan ini stiker untuk postage lah. Dia punya keadaan sangat baik, tidak ada masalah. Cuma dia punya stiker fragile nih yang koyak. Mungkin sengaja fragile nih yang koyak. Jadi tidak menjejaskan kita punya barang di dalam. Alright, kita teruskan open box. Saya akan potong dia punya plastik pembungkus ini. Alright, oke. Kita tengok barangnya di sini. Kotak dalam keadaan baik. Oke, seperti yang Anda lihat, dia punya jenama Mace, M-A-C-E plus, Mace plus. Oke, inilah dia punya barang. Tapi belum nampak apa yang ada di dalam. Ini Great Britain, nama dia Cordless Recipro Saw. Jepun, tak tahulah macam mana baca. Dan Espanyol, Cordless Sierra Recipro. Alright, oke. Ini ada punya barang. Nanti kita akan tengok apa yang ada di dalam satu-satu ya. Begini. First, saya order untuk 2 biji bateri. Saya nampak di sini dia ada punya bateri. Oke, asalnya di dalam package yang ini bubble wrap. Jadi bateri ini dia 21 volt, 2.0 Ah, 40 Wh. Kita pasti itu apa itu? Alright. Biasa barang begini sekarang dia serbaguna. Kalau model yang sama atau brand yang sama, dia boleh digunakan oleh dia punya mesin-mesin yang lebih kurang fit dengan baterai yang disediakan. Right, ini dia punya baterai. Saya ada order untuk 2 baterai, supaya senang lah kalau habis baterai satu ada spare. Ini kedua belum buka. Oke, saya buka lah, simpan dulu. Oke, baterai kedua. Right, ini dia punya charger, baterai charger. Oke. Lama kesian dia. Nampaknya di sini dia punya charger ini kan terbingkuk. Cuma caranya. Right, masih baik boleh kasih lurus balik. Ini adalah factory defect. Memang factory defect. So, dia masih dalam kotak. Alright, tak apa. Saya harap dia masih lagi berfungsi dengan baik. Dia punya charger ini lebih kurang yang hari itu saya buka itu Pro DIY punya screwdriver. Jadi mungkin dia sama boleh pakai. Cara ngecasnya ini masuk pergi kita punya soket dan kita cucuk di ini di tengahnya sini. And right. Dan dia ada indicator. Alright, ada indicator. Sekarang dia full charge. Right. Oke, kita tes yang masih dalam bungkusan. Masih dalam bungkusan ini ada indicator juga. Alright, masih full charge lah. Masih hijau semua. Oke. Battery charger. Ini pembungkus tadi, dia punya charger adapter. Dan di sini dia punya instruction manual. Dan seperti biasa kita malas-malas membaca instruction manual kecuali perlu betul, ada yang kita tidak tahu. Right, kita tengok sekejap lah. Tengok-tengok dia punya gambar, ada ayat-ayatnya macam mana. Alright, macam tiada yang penting, kita simpan. Dan ini dia bagi, dia punya free blade. Blade dia ada bagi 2 biji blade saja. Terpaksa mau order barulah, spare, dan juga mau cari yang lebih panjang. Ini pendek, macam lebih kurang 15 cm punya panjang. Jadi bila kita pasang nanti tinggal 10 cm saja boleh masuk. Lagi satu dia punya jenis blade ini tidak berapa menarik, macam tajam-tajam, tapi bila kita potong kayu, dia kurang dia punya kecekapan. Nanti saya akan order lagi yang lebih baik. Oke, apapun kita cek ya. Kita buka dulu.
Lain tempat buka, lain dia keluar. Oke, tidak apa, kita ambil di atas. Ini ya, ini untuk memotong kayu. Kayu kah untuk pruning, kita gunakan ini. Dan satu lagi dia punya blade untuk metal, potong besi ya. Kita akan tes nanti sama ada dia betul boleh potong kayu, boleh potong besi. Oke? Oke, habis sudah dia punya barang-barang tambahan, dan di bagi sini ada satu Allen key untuk mungkin pasang dia punya blade nanti. Alright, ini dia punya mesin. Oke, woi, pos hati panjang juga nih. Mungkin ada yang pernah nampak atau tidak. Ada movie film film seram lah, menggunakan mesin ini untuk mengejar orang, mau bunuh orang lah. Alright, nanti kita akan tes. Oke, kita ketepikan dulu kotaknya, sudah habis. Alright, sebelum kita meneruskan, saya akan bawa Anda untuk mengenali dia punya part-part ataupun bagian-bagian yang penting dalam mesin ini, pada mesin ini. Jadi first dia punya, untuk kita kenali, dia punya saw blade ataupun mata gergaji. Ini dia saw blade. Oke, ini ada saw blade jenis untuk potong kayu. Dan seterusnya pivot shoe. Ini pivot shoe untuk alas tempat dia duduk masa kita memotong. Dan ketiga, lock button. Ini lock button untuk, maksudnya lock button untuk jaga itu trigger. Jangan kita picit sembarang. Oke, sama ada kita boleh tekan dengan jari telunjuk ataupun ibu jari. Mana yang lebih sesuai. Kalau biasa tangan kanan yang pegang sini, kita gunakan jari ibu jari lah. Nah, kalau tangan kiri pula guna yang sebelah lah pula. Jadi itulah dia punya kegunaan. Dan seterusnya nomor 5, battery. Oke, ini battery, memang dia tempatnya di sini. Dan seterusnya quick release blade clamp. Nah, inilah namanya quick release blade clamp. Quick release, kita pusing mentang arah jam dan kita boleh cabut. Itulah dia nama quick release. Tidak perlu banyak susah-susah. Oke, kita buka dulu. Saya akan tes pasang battery dulu sebelum kita pasang dia punya blade. Oke, pasang baterainya macam ini. Dia akan masuk bagian bawah tuh dan sorong ke atas. Alright. Jadi jam tadi kita tes battery full charge dan kita tes mesinnya. Ini dia punya trigger. Kalau sekali ketik memang tak boleh, tidak akan dapat ketik. Mungkin untuk protection lah, safety protection. Caranya kita kena tekan dulu nih, baru boleh gerak nih. Oke. Jadi kalau untuk yang tangan kanan, dia kena tekan menggunakan ibu jari dan tekan dia punya trigger. Nah, tapi kalau kita lepas, tekan balik, dia sudah lock. Oke, sentiasa mau tekan, baru boleh guna. Dan bila kita mau guna balik, tekan lagi, kena repeat lah, perkara yang sama. Untuk safety. Oke, saya mau tunjuk macam mana cara dia bekerja. Dia bekerja itu, ini dia akan sorong tarik lah dengan lebih laju. Oke, kita tes. Oke, plus dia punya vibration kira oke. Boleh terima dia punya vibration. Tapi sebelum masuk, ya, jangan tekan, ini bahaya. Sebelum masuk di dalam, kita kena pusing dia punya ini, kunci ini melawan arah jam. Kalau jam itu dia putar ke belakang sinilah. Right, masuk. Oh, senang mau pasang. Buka, pusing, tarik, lepas. Pasang. Kita pusing dulu melawan arah jam, masuk, lepas. Dia lock. Right, boleh tengok dengan lebih. Ini dia punya lock tadi. Ini dia punya blade. Jadi kita pusing dulu melawan arah jam, tarik. Nah, inilah dia. Jadi kalau mau pasang, kita kena pusing dulu. Pusing, masuk ke lubangnya tuh, lepas, dan dia akan lock. Oke, jadi jangan lupa ikuti lagi video ini sehingga ke penghujungnya kita akan buat review potong kayu dan besi.
Sebelum kita mulai, saya mau kasih tunjuk dulu macam mana nih keadaannya mesin. First, dia punya grip ini memang sesuai dengan dia punya body. Right, gini ya. Dia punya tempat grip ini, tempat pegang nih sesuai dengan dia punya body. Ini tempat, kalau ini tangan kanan sini, ini tangan kiri. Jadi lagi satu, dia ini yang warna grey nih, warna kelabu. Dia disalut oleh getah, disalut dengan getah. Jadi memang grip bagus lah, sedap pegang. Ini pun sama, dia ada salut getah. Nih, memang dia ada getah nih. Jadi memang best, tidak licin, melekat kalau kita genggam. Oke, dan satu lagi kita pasang dia punya inilah. Sebelum itu, kalau ikut dia punya ini blade, dua-dua lebih kurang sama panjang. Lebih kurang sama panjangnya dua-dua ini, metal cutting blade dan wood cutting blade. Dia punya panjang nah. Oke, 1 2 3 4 5 6 inci sampai ujung. Dia punya mata saja 5 inci. Oke, tapi bila kita sudah pasang, contohnya ini kayu ya. Untuk kayu punya, pusing dulu, masuk. Oke, lepas. Oke, untuk kayu punya, kalau sudah kita kasih masuk sana, maksimum dia boleh potong kayu sepanjang ini saja. Oke, ada sampai pun 4 inci. Oke, 3,5 lah, 3,5 inci. Jadi kalau kita perlu yang lagi panjang, kita kena order berasingan lah. Oke, apapun saya akan tes yang ada di sini sekarang. Bermula dengan kayu jati, belian, GI plate, dan juga aluminium frame. Right, kita teruskan. Oke, sebelum mulai saya kasih asing dulu nih yang tidak berikutan. Oke, sebab dia nanti akan bebret dan bising. Oke, first nih kayu belian dulu, kayu jati dulu. Akan potong sama ada dia bagus, cepat ataupun lambat. Oke. Oke, contohnya kita mau potong ya. Kita ada pivot shoe macam ini. Dia duduk. Ataupun kita sekadar dia penahan. Right. Oke, memang lagi cepat daripada menggunakan gergaji manual, gergaji biasa. Oke, tidak puas hati, kita potong sekali lagi. Ini bukan jati buruk jati ini bagus, masih baru. Oke, kita ambil sini, 1 2. Dia punya bunyi dan vibration pun lebih kurang oke, mantap. Tidak berapa bilang menggoncang kita punya otot-otot sampai menggegar otak. Oke, masih kira oke lah ini brand. Dan seterusnya kita punya kayu jati. Sudah. Kita punya kayu belian lagi. Saya tidak ada kayu belian yang panjang. Ini kayu belian pendek. Apapun kita try. 1 2. Oke, nampaknya dengan mudah juga. Oke, pada mulanya dia susah memasuk. Dia mungkin disebabkan getaran, dia melompat-lompat. Tapi apabila dia sudah masuk di dalam besi itu, senang saya dipotong. Oke, kita coba lagi. Kita coba rapatkan dia dan tekan. Senang lah. Kita coba yang ini. Kita lekatkan dulu dia, rapatkan pada dia punya pivot shoe dengan frame. Inci darab 7,5. Oke, kita mulai sini. 2.
Alright, kesimpulan daripada hasil kita punya tes power tadi. Oke, disebabkan oleh mungkin dia punya pergerakan ini membuatkan dia longgar. Bukan dia longgar, sebenarnya dia memang ada sedikit getaran. Dan bila kita pasang, dia akan lebih bergetar. Dan hasil daripada kita punya potongan pada kayu menunjukkan dia terlalu banyak getaran dan mengakibatkan kesan potongan yang tidak rapi lah. Nah, kalau kita mau potong 90 degree square, mungkin dia akan lari macam ni sikit. Dia akan miring sikit. Nah, susah dapatkan dia punya potongan yang lurus berbanding dengan circular saw yang kita boleh pasang guide ataupun manual saw gergaji biasa yang kita boleh potong dengan cara perlahan. Right? Begitu juga kita punya potongan pada besi. Nah, pada besi ni nampak macam okey sikit. Untuk yang besi ataupun material yang kita kena potong yang kecil, kira okey. Tapi kalau skala yang lagi besar ataupun lebar, agak bermasalah lah untuk dapatkan dia punya potongan yang lurus. Contoh pada kayu lembut sendiri, ini kayu jati. Jati ini ya, dia tidak cantik, tidak lurus. Walaupun dia pemotongan yang baik, lancar, dengan mata gergaji yang tajam, tetapi dia tidak setepat yang mana kita maulah. Kalau kita sudah garis 90 degree, kemungkinan dia akan lari-lari macam ni lah, singkat sedikit ataupun miring ya. Alright, sekian saja video saya pada kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton video ini, dan diharap video ini dapat memberikan manfaat kepada sesiapa yang ingin mencoba, mencari ataupun ingin membeli barangan model ataupun brand ini dengan tujuan untuk melancarkan pergerakan kerja masing-masing.